Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusirdi Kaswanto dari Prodi Ngajian Perkebunan kelas 7A MIP. Di sini saya menjelaskan di bab 5 mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Sudah kita ketahui di sini apa Pancasila sebagai sistem filsafat, karena di dalam Pancasila itu sendiri mengandung pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, dengan diri sendiri dan juga dengan sesama. Sini hubungan dengan Tuhan yang dijelaskan di sila yang pertama. Berdasarkan pengertian tersebut, Pancasila yang berisi dengan Pancasila yaitu sila pertama, Tuhan Maha Esa. Sila kedua, kebangsaan yang beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam pengusaha perwakilan. Dan sila kelima, akal sosial. Di sini seluruh rakyat Indonesia saling berhubungan membentuk satu kesatuan sistem yang dalam proses pekerjaannya saling melengkapi dengan mencapai tujuan. Meskipun setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dan juga Pancasila dapat dipahami sebagai sistem filsafat yang mengandung pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sama, dan juga dengan masyarakat sebagai sebuah bangsa. Di sini beragam hubungan ini secara teoretik dimiliki Pancasila. Oleh sebab itu, sistem filsafat Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia, seperti yang pertama nih, materialistik, idealisme, rasionalisme, dan juga yang paling parah nih, komunisme dan lain sebagainya. Gagasan nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia, terutama sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dan perjuangan kebudayaan Indonesia. Filsafat Pancasila baik juga pandangan hidup atas hidup bangsa maupun sebagai jiwa bangsa atau jati diri nasional yang kemudian dijadikan sebagai penanda identitas bangsa Indonesia dalam menghadapi budaya dan peradaban Indonesia. Di sini menurut Darmawati Hardjo ada beberapa gagasan dari Pancasila. Yang pertama di sini terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini sebagai pertahanan mengandung arti bahwa manusia Indonesia percaya adanya Tuhan. Yang kedua, gagasan yang kedua yaitu penghargaan kepada sesama manusia apapun suku, bangsa dan bahasanya. Dan yang ketiga, di sini bangsa Indonesia menjunjung tinggi yaitu persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kehidupan manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi seperti tatanan negara kita yang sekarang. Dan yang kelima, gagasan Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita harus mewujudkan keadilan merata yang ada di seluruh Indonesia. Yang bisa kita lihat sekarang banyak tidak memeratanya keadilan sosialnya, seperti contoh Kalimantan dan juga Papua. Banyak sumber daya alam yang ada di Kalimantan dan juga Papua, cuman masyarakat asli Papua dan juga Kalimantan itu banyak menderita, banyak kemiskinan dan lain sebagainya. Di sini kelahiran ideologi bersumber dari pandangan hidup yang dianut oleh suatu masyarakat dan berfungsi membangun solidaritas masyarakat dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai baru. Jadi sudah jelas filsafat Pancasila di sini sebagai cinta akan kebijaksanaan.
Dan juga manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan, namun terus-menerus harus mengejarnya. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh Father Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Oleh karena itu, filsafat bangsa Indonesia secara umum itu hasil pemikiran atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi sudah jelas di situ mengenai dari sila 1 sampai 5 itu penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, karena tanpa ada yang percaya Tuhan, tanpa ada yang keadilan, tanpa ada yang persatuan Indonesia, Indonesia ini bakal kacau, negara bakal kacau. Kemungkinan terbesarnya malah Indonesia bakal hancur dengan adanya komunis masuk dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.